Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mantap nih, masih dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat tadinya. Salam dijawab salam dengan kompak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu sadaqar Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini walaupun gerimis. Alhamdulillah wonosobo dibasahi air sehingga dingin. Daerah-daerah lain tuh kepanasan, Bu. Jogja, pemenang Gunung Kidul itu malah panasnya pol. Tadi teman-teman komen panas banget gitu ya. Alhamdulillah wonosobo bersyukur hujan telah sampai ke bumi dan kita terasa sejuk. Malam hari ini mudah-mudahan tidak ngantuk, nggih. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Adik-adik mati sehat semua ini? Alhamdulillah. Bapak-bapak juga Pak? Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Setuju sehat, alhamdulillah. Memang nikmat utama itu sehat dan sempat, luar biasa. Baiklah, yang hormati, saya dari support pimpinan ranting Wonosobo Utara dan Aisyah nggak ada pesan temanya apa itu tadi ini. Panti juga tenang-tenang saja, berarti pembebasan ini ya, pembebasan materi. Padahal kami siapkan 2 materi, yang satu ini kan masuk bulan Maulud ya toh? Tanggal berapa ini? 2 apa 1? Wah, bareng karo misa ya, bulan Maulud ini udah masuk ini. Pas temanya ya Ittibak Rasul gitu, tapi saya tidak sedang ngambil ini aja, yaitu bekal menuju hari keputusan. Tapi sebelum ke tema ini, maka saya akan menanyakan dulu, wong pas patese wong bulan Maulud ya, saya akan nanyakan itu. Adik-adik yang putri ini sebentar sebagai awal. Rasulullah diutus ke bumi ini untuk apa itu loh. Wah, ini yang santri-santri putri ini. Nggo ngopo Kanjeng Nabi kok diutus di dunia ini? Yuk. Untuk menerima wahyu. Al-Qur'an itu ya, Nggih. Yang mas-mas menyempurnakan akhlak yang sampai bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Dasar cetok hadis ya, Mas. Sapa ki? Yuda. Oh, Yoga. Karo sampean kita lali wae nyang Yoga, Mas Yoga, ya. Untuk menyempurnakan akhlak manusia, menerima wahyu. Mau tanya ibu-ibu malu Kira-kira Nabi diutus di dunia ini untuk apa ibu-ibu? Nggih. Akhlak pun menerima wahyu sudah. Untuk nopo nggih? Fattabi'uni untuk apa? Diikuti sebagai panutan. Hadis Kanjeng Nabi diutus di dunia ini sebagai panutan untuk diikuti umat seluruh dunia ya. Kemudian yang keempat, apalagi ini, mas-mas mungkin pernah mendengar Nabi diutus ini ngopo yo? Nah itu. Penyempurnaan akhlak sudah, untuk diikuti, menerima wahyu, bebas, monggo, apalagi? Untuk betul, wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Aku diutus untuk menyempurnakan apa ini? Merahmati seluruh alam. Satu lagi Mas, ini yang paling populer seharusnya ya. Untuk apa Nabi diutus ke di muka bumi ini? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi Nabi kita juga juru selamat. Juru selamat itu bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Isa. Nabi Muhammad itu juga juru selamat.
Buktinya apa? Ini ibu-ibu dulu pernah jawab ini. Buktinya nopo nek Kanjeng Nabi niku juru selamat manusia. Halo. Ya, pretest niki. Napa? Yaitu bacaan atah awal kita di dalam sholat itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya apa, Mbak? Ya. Assalamualaikum, keselamatan. Mudah-mudahan pada siapa? Hamba-hambaku yang solih dan solihan lah ya tentunya ya. Nah itu kan doa Kanjeng Nabi men do jamaah selamat uripe gitu loh. Fidunya wal akhirat. Oh Nabi itu juru selamat. Juru selamat tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi itu juru selamat ya. Jadi jangan sampai ada keperpihakan. Jadi Nabi Muhammad itu juga sebagai juru selamat. Malah ben salat diwaca terus yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Selamat mudah-mudahan tercurahkan pada hamba-hambaku yang solih dan solihah gitu. Itu 5 poin ya Nabi itu itu. Ini baru pengantar loh. Berikutnya saya akan menyampaikan ada sebuah survei. Ini muludan dulu sebentar ya sebelum materi ya. Ini saya akan menyampaikan sebuah tulisan ya seorang pendeta ini malah ya dan dosen. Dia seorang dosen, Michael Hart namanya. Dia adalah penyusun buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia sangat meyakinkan menempatkan Nabi Muhammad SAW peringkat 1 dalam bukunya. Setelah di ranking 100 terhebat itu, termasuk Isaac Newton, Einstein masuk semua itu. Nabi Isa ya masuk. Rasulullah itu number 1, nomor 1 dalam bukunya. Dia nggak tanggung-tanggung. Michael Hart ini riset selama 28 tahun. 28 tahun itu lama mboten? Sampean wis lahir burung? Oh belum. 28 tahun risetnya nggak tanggung-tanggung. Mungkin ya ke Mekah, ke Madinah, buka perpustakaan sebagainya. Nah, ketika beliau sedang ngisi kuliah di London ya, dalam ceramahnya itu dia dicemooh. Woi, nek Michael ini mocone Indonesia Mikail gitu ya Pak. Hai Mike, kamu kenapa mendudukkan Rasulullah sebagai nomor 1 orang berpengaruh seluruh dunia? Dicemooh, diejek, diece dan sebagainya. Apa alasan Michael Hart? Alasannya ada 3. Ketika ditanya mahasiswa dia menjawab 1. Baginda Rasulullah SAW itu berdiri tegak sendirian di Mekah tahun 611 dan menyatakan pada semua orang, aku Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, jelas Siddiq membenarkan ya. Istri tercinta ya, Siti Khadijah, yang 2 pemuda. Yuda biasanya hafal ya. Seorang pemuda yang mempercayai bahwa Rasul ini adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Saya saiki mbiyen kok pinter betul jelas saya. Dulu ketika para sahabat, siapa yang ketika Rasul hijrah tidur di tempat siapa? Nah, langsung diceritain senggol langsung kelingan ya. Yukai Ali bin Abi Thalib, yang 1 Said bin Harithah. Jadi 2. Ali dan Said ini adalah 2 pemuda yang mempercayai bahwa Rasulullah ini utusan Allah. Muhammadur Rasulullah as-siddiq al-ghafar hama bainahum, dia tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang sama orang mukmin. Kemudian alasan yang kedua apa Michael Hart? Yang kedua, Nabi Muhammad bukanlah seorang pembohong. Buktinya apa? Kalau dia bukan seorang pembohong, pembohong itu tidak mungkin bertahan sampai 14 abad. 1400 mesti kebohongannya ketok mesti. Gimana? Tapi Rasulullah tidak. Sekarang sudah tahun berapa? 1406 Hijriah. 14 abad yang lalu kan. Dan dia bahkan yaitu sebelum diangkat Nabi sudah diberi apa? Al-Amin. Dapat dipercaya, bukan pembohong ini ya. Nabi Muhammad bukanlah seorang pembohong, kata Michael Hart. 14 abad kemudian justru pengikutnya bertambah. Ini bukti bahwa Rasulullah bukan pembohong.
Anak pembohong orang pengikuti, nggak ada yang mau kan? Wah nggak usah ikut pembohong, nggak mungkin. Itu alasan Michael Hart ini, dosen ini. Yang ketiga, kenapa kau mengatakan bahwa Rasulullah number one, orang nomor satu berpengaruh di dunia? Dia mengatakan pengikutnya tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka jika ada orang yang mencoba menodai Nabi mereka yang tercinta. Nah, sudah banyak tahu orang ngeceng Kanjeng Nabi, tapi pengikutnya selalu bela-belain mati-matian. Seperti gambar Nabi Muhammad dibakar misalnya. Dulu Arsvendo pernah meranking Nabi ranking 11, ya masuk penjara. Bela-belain. Rasulullah tingkat dunia nomor 1 neng Indonesia ranking 11 itu. Ya tadi di sebuah majalah dulu. Ini persoalan ya. Maka kemudian orang mendengar pidatonya Michael Hart pada tercengang dan terkesan. Berarti Nabi Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Ini sebagai pengantar saja ya. Nah, maka di bulan Maulid ini mari kita kuatkan untuk iktiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala hal. Ini saja peringatan mulutnya. Sekarang ke materi. Oke, kita ke depan ya, bekal menuju hari keputusan. Mari kita baca dasarnya surat An-Naba ayat 1 sampai 18. Hafal kan? Sama-sama, dari tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun hada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna siraja wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habawan nabata wa jannatin alfafa innal yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Cukup sampai di sini ya. Karena temanya ini. Nah, kita ambil yang ayat yang terakhir. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Ini saya membaca Ibnu Katsir, ternyata hari itu hari kiamat gitulah ya, hari-hari kiamat. Sama sekalian, Rasulullah itu kan ketika itu banyak diejek oleh orang kaum musyrikin. Ndak bener ono kiamat, ndak bener ono hari berbangkit begitu. Maka Allah menurunkan surat An-Naba ini dengan diawali dengan berita yang sangat besar. Diawali dengan amma yatasaalun. Jadi mereka saling berbantah tentang apa? Hari yang besar, yang dahsyat, yaitu hari kiamat itu. Maka kemudian di ayat itu sampai ayat ke-15 Rasul menjelaskan kehebatan, betapa kekuasaan Allah sangat dahsyat, mulai dari bagaimana bumi dihamparkan, gunung sebagai pasak, pada malam hari untuk istirahat, siang untuk bekerja, lengkap sekali itu. Tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan dan sebagainya.
sampai Allah menunjukkan kekuasaan biar orang tidak pada mengejek Nabi Muhammad. Maka kemudian ditutup dengan ini, inna yaumal fasli kana miqota. Hari keputusan itu pasti akan terjadi pada waktu yang ditetapkan. Baiklah yang hormati, pertanyaan berikutnya, mengapa hari akhirat perlu ada? Nah, ini sebuah pertanyaan ini. Kenapa hari keputusan itu perlu ada? Ada 3 alasan. Bisa dicatat ya, bisa untuk notilen yang akan datang. Menurut Dr. Fadlur Rahman di sini, Al-Quran menyebutkan akhirat sangat penting karena 3 alasan. Sambil ditulis ya. Yang pertama, dari segi moral dan keadilan, akhirat adalah sebagai konstitusi penilaian perbuatan manusia secara adil yang sangat sulit ditemukan di dunia. Jadi perlu akhirat ada. Neng donya lu sing melincah-mincle ya toh di akhirat ini. Hari keputusan harus bersifat adil dan elegan. Maka akhirat penting karena akhirat sebagai konstitusi, undang-undang ya untuk penilaian perbuatan manusia secara adil. Saya neng donya ini adil angel ditemukan. Adanya tipu-tipu ya, banyak tipu-tipu. Setelah ngobrol di takziah itu orang itu banyak tipu-tipu ya, iya. Apalagi membuat sebuah bangunan tuh ya Pak, kayu jati nganggo kayu kalbi, ini kan tipu-tipu ya misalnya. Mohon maaf ini yang pemborong-pemborong. Aspalnya berapa senti cuma dibuat berapa, ini kan tipu-tipu, negeri tipu-tipu. Maka perlu peradilan akhirat. Teman saya kebetulan seorang pemborong ngobrol. Wah, uri-urian Pak. Ini kejujuran di dunia itu sulit ditemukan. Adik-adik aja kadang-kadang orang jujur toh. Ya, kadang nipu pernah ya? Pernah enggak? Oh, masih pernah. Boleh anak kecil selane ngapusi. Nek gede lah enggak, udah dewasa karena takut pertanggungjawaban. Itu yang pertama ya. Jadi akhirat adalah penting kan sebagai apa? Konstitusi, undang-undang peradilan akhirat itu penting untuk perbuatan manusia ini. Yang pertama. Karena dunia sulit ditemukan keadilan. Titenonyo so akhirat gitu kan. Neng dunia sih so bebas dari hukum. Tetapi di akhirat tidak akan pernah terlewatkan. Raqib dan Atib tidak akan salah mencatat. Nggih Bapak Ibu. Kemudian catatan itu masih ada ketika manusia nanti di akhirat akan melihat secara sendiri. Yang kedua, kenapa akhirat perlu ada? Karena adanya tujuan hidup yang diperjuangkan manusia itu bermacam-macam. Ada yang berselera rendah, penting dunia tok gitu loh. Wonten mboten wong sing uripe dunya tok? Halo Bu. Wonten mboten? Wonten orang-orang kafir musyrik iki penting dunyane surga dunia. Karena dia berpikiran orang musyrik itu nek mati rampung seperti belalang. Wong mati ya selesai dimakan masa atau waktu. Tapi kita kan percaya, ya toh, percaya bahwa hidup setelah mati. Ya. Life after death dulu kita sampaikan ya, kehidupan setelah mati kita percaya. Nah, tapi di dunia ini banyak orang yang punya tujuan yang hanya berselera rendah hanya dunia. Tapi juga ada yang bersifat mulia dan berorientasi masa depan, ya dunia ya akhirat. Dalam surat Al-Qasas 77 kan jelas. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu ning jolaleke dunyamu. Nah ini. Dan doa-doa kita juga apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wih jelas doanya juga itu. Ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Makanya adanya tujuan hidup yang udah manusia bermacam-macam ini perlu adanya peradilan akhirat. Akhirat perlu ada. Biar sing tujuanin dunia ngerti akhirnya, yang berpikiran dunia akhirat juga tahu akhirnya. Jadi jelas di situ. Oke, kemudian yang ketiga menurut Dr. Fadlur Rahman itu Al-Quran mengatakan kenapa akhirat perlu ada. Yang ketiga adanya perbantahan atau debat kusir karena perbedaan pendapat atau konflik yang diselesaikan secara jujur jarang dijumpai di dunia. Coba konflik Palestina Israel sudah selesai belum? Wis pirang tahun jal? Rata deleng ya. Ratusan tahun itu. Sudah ratusan tahun.
tahun 23 atau berapa. Ini sudah tahun 100 tahun pas 1 abad. Gajal perang seabad. Nek biyen dijajah 350 tahun tapi ora perang, manut-manut biyen dhewe. Nah ini kan perang. Dulu kalau zaman kita dijajah 350 tahun, ya perangnya bersifat hanya lokal kan, tidak bekerjasama. Ya akhirnya kalah perang Diponegoro di sana, perang apalagi Padri, macam-macam ya, bersifat lokal sehingga tidak bisa mengusir penjajah. Ini jadi konflik-konflik tidak akan pernah selesai. Di dunia ini adalah banyak persoalan, baik konflik antar individu, kadang-kadang, kemudian konflik horizontal di dalam negara, antar negara dan sebagainya ini. Maka ada perlu peradilan akhirat. Sehingga sekarang ini saatnya kayak zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab itu kan lahir lagi perempuan dipendem hidup-hidup. Sekarang di Palestina seperti itu kan, di YouTube itu kan, orang dimasukkan di lubang, ditimbuni tanah, mati enggak? Mati. Tapi cara matinya mungkin berbeda, Pak. Jadi dengan senyuman mungkin ya. Mati selesai karena Israel dengan tersenyum malakul maut, kita enggak tahu. Allahu alam ya. Jadi orang-orang yang syahid insya Allah adalah mati dalam keadaan menyenangkan. Walaupun dilihat kacamata dunia mengerikan, tapi kalau menegakkan kalimat Allah adalah Allah akan menjamin. Bahkan dia tidak mati, dia adalah hidup. Bal ahya'u walakin la tasurun. Orang yang mati saya itu sebenarnya ada hidup, tapi kalian tidak mengetahui gitu loh. Sing mati mung jasmani nih, rohani nih mati mboten? Enggak. Ya, nanti akan kita sampaikan. Rohani enggak pernah mati. Jasadnya aja yang mati rusak gitu loh. Ini ya 3 alasan ini ya, kenapa kita perlu ada. Ini kita sampaikan. Berikutnya, perjalanan hidup manusia ini saya ringkas menjadi 3 periode saja. Sebenarnya ada alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam barzah, banyak. Saya ringkas dari 3 biar dimudahkan saja. Yang pertama adalah periode alam dunia. Ini mulai dari rahim ibu, lahir ke dunia, manusia mengalami kehidupan jasmaniah dan rohaninya sampai mati. Jadi di alam rahim ini saya masukkan alam dunia karena sudah bentuk jasad. Bentuk sudah jasad, tetapi jasad ini cara makannya belum menggunakan mulut. Menggunakan apa ya Mbak? Ketika masih di kandungan. Halo? Nganggo apa? Mamin isi bayi neng rahim iki. Lewat apa? Kalau nggak pakai mulut pakai apa? Pakai usus apa? Namanya bukan usus, nih usus gue ngetoki. Ayo biologi nih. Plasenta, ya malah hafal ya Bu, plasenta ya, dari mulai tali pusat itu menghubungkan kepada bayi si janin, plasentanya menghubungkan ke induk. Jadi jalurnya kalau plasenta itu ke induknya, kalau ke bayinya namanya tali pusat. Mula nek wis lair dipotong apanya? Tali pusernya. Jenengan wani motong dhewek Bu? Betul nih, mungkin kalau tulung Bu Bidan kan, dipotong itu tali pusatnya. Awal menggunakan organ-organ tubuh. Jadi ini saya masukkan ke periode alam dunia di alam rahim ini, karena di situ sudah wujud jasad, hanya persoalan cara mendapatkan energinya itu lewat plasenta itu. Kemudian lahir ke dunia, seperti kita ini, alhamdulillah lahir dalam keadaan selamat semuanya. Dan di dunia inilah masanya menanam. Ibu-ibu ingat, siapa menanam akan mengetam. Hafal nggih Bu? Manen. Sapa nandur arep Mas panen. Yo ki ning donya. Sederhana mawon. Ning donya ora ndek tanduran, ora bakal panen. Niki sederhana saja bahasanya. Nah, tanduran-tanduran niku napa nggih amal soleh nanti kita bicarakan. Nggih. Di dunia ini masanya mengetam. Masanya menanam, masanya nandur ya. Sampai kita mati. Kapan kita dimatikan Allah masing-masing tidak ada yang tahu. Memang pasal tersendiri, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ini adik-adik yang masih mati ini belajar benar mengukir sejarah, silahkan mumpung masih muda. Saya dan yang lain, Pak Muadzin saya, kan ada masa-masa muda yang tertulis benar. Teringat, jadi hidup itu harus ada tulis, ada tilas ya. Jadi ada tulis dan ada tilasnya.
Ini pernah kita sampaikan di surat Yasin itu ya, ayat 12 kan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullasain asainahu fi imamim mubin. Inna nahnu mauta. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, itu Gusti Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan menulis apa yang dikerjakan. Di kalian silahkan nulis benar-benar dalam kehidupan ini menjadi tulis kalian. Wa asarahum, dan tilas apa-apa yang mereka tinggalkan. Jariah sampean, baik itu lewat harta benda, ilmu, dan anak-anak solih-solihah ini akan menjadi investasi. Menjadi sebuah asarahum, bekas-bekas orang tua dan bekas-bekas kita yang menjalani. Ini penting. Jadi bagaimana kita ini bisa membuat bekas yang baik. Wa kullasain asainahu fi imamim mubin, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz, kitab yang jelas. Kita tinggal ngikuti aja ini, ya. Baiklah, dihormati. Berikutnya, setelah manusia ini pada yang kedua periode ketika manusia mati. Pada kematian ini manusia mengalami kehidupan rohaniah saja. Jasadnya sudah rusak, ya. Jadi wong mati ini hanya kehidupan rohaniah, jasadnya sudah rusak. Kecuali orang yang mati syahid itu bisa utuh. Ada beberapa penemuan syahid bisa utuh ya. Nah, tapi umumnya jasadnya rusak. Ya, itu hanya mengalami kehidupan rohaniah. Yang menemani siapa? Amal solehnya. Kan dalam itu ada 3 pertemanan. Pertemanan dalam hidup itu 3. 1, harta benda. Menemani kita sampai kapan? Mati. Nek mati. Jadi orang yang bertakziah dengan nyolati plus mereka mengantarkan ke kubur itu nilainya 2 kirot, ya, 2 gunung, 2 bukit Uhud. Gede mboten bukit Uhud? Nggon gambar gede ya, Bu. Nek dereng nate mriko ndeleng nggon gambar, buka Google bukit Uhud seberapa ya, besar banget itu. Gede. Nah, ngantarkan jenazah sampai kubur itu perintah Nabi. Mendapatkan pahala yang besar Pak Madin ya. Dan di situ kita dapat pelajaran. Kematian itu nasihat yang terbaik gitu loh. Nasihat yang terbaik itu kematian. Setelah kita ngantar nyolati kan terus mikir, oh nyongsok biar disolati yo, kan begitu. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini. Orang tani tua ding sinom juga bisa loh. Yang kedua, setelah nyolati kita ke kuburan. Di kuburan mengambil hikmah. Nyongsok kaplingnya yo koyo ngono yo. Wong tipe 21 sempit banget. Dan cara mengubur itu, Bu, itu harus rapat, gelap. Tidak boleh ada yang geronggong. Nek geronggong kena udan amblek nanti. Gajal. Mas juga nek dikubur kira-kira ketiban lemah antep mboten? Urung tau ngrasake ya. Lah yo sih berat ya. Dan kubur itu bisa menghimpit bagi siapa yang tinggal di situ, tergantung amal solehnya. Berarti saudara, keluarga, anak istri hanya sampai ke kuburan. Harta hanya sampai mati. Yang abadi apa? Amal solehnya. Ya, oke. Jasadnya rusak, yang menemani amal. Itu 3 pertemanan yang harus dipahami. Ini hadis Nabi itu, jadi harus dipahami. Yang menjadi teman adalah amal solehnya. Antara lain apa? Bacaan Qur'annya, ya, sholat malamnya, apalagi pertemanan dalam kubur. Setiap makan baca bismillah, selesai alhamdulillah. Ini pertemanan-pertemanan dalam kubur dikumpulkan. Sama adik-adik santri ini masih muda, monggo silahkan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang pandai mengumpulkan amal-amal soleh itu, sehingga menjadi pertemanan di alam kubur. Ya. Kemudian yang ketiga periode dimulainya kehidupan akhirat, yaitu mulai terjadinya kiamat dan manusia dibangkitkan kembali dengan bekal masing-masing untuk menghadap Allah SWT. Nah, ini pembicaraan kita adalah kehidupan akhirat ini. Sudah ditulis ya? Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya sekarang. Apa bekal yang dibawa? Nah, amal soleh tadi kan harus diuraikan. Apa yang bekal perlu dibawa, Bu? Mobil nggak dibawa, keluarga nggak dibawa. Bekal yang dibawa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah 197. Nah, takwa itu adalah gabungan dari iman dan amal solih. Yang tadi pertemanan dalam kubur itu. Bagi orang-orang yang benar-benar imannya dan takwa, kriterianya ada di surat 2. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 177. Di situ ada jelas sekali tentang kebenaran orang-orang yang iman, yang benar-benar iman dan bertakwa. Ini di sini kata kuncinya bekal kita itu. Ada berapa itu bekal kita? 6 ditulis ya, ada 6. Menurut di surat Al-Baqarah 177 ada 6. 1 iman ya, 2 sedekah harta yang dicintainya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar. Ini bekalnya, Bu. Amal soleh yang di bawah ini. Pun hafal surat niki, ayat niki? Halo? Penting ini. Jadi ini kata kunci orang yang benar-benar iman dan takwa itu di sini, Bu. Sudah terangkum semuanya di situ. Enggak, kita baca bersama. Wah, kecil banget ya, kita mboten niku. Yang depan bisa ya? Bisa. Bu, ketinggal saya ini mboten, Bu. Win, kelihatan mboten? Kecil banget, pakai teropong, teleskop gitu. Cilik banget, mata gede kayak gitu, pol ya. Mas juga hafal Al-Baqarah 177? 77? Iya, Laisal Biro. Iya, baca bareng-bareng ya. Go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fi riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Cetot toh? Wa ulaika mereka itu orang-orang yang bertakwa, benar-benar imannya. Jadi bekal kita di sini sudah terangkum di Al-Baqarah 177 ini. Termasuk ini haji mabrur, laisal bir al-bir. Haji mabrur ya di sini sama ya. Jadi semua yang kaitannya dengan bekal akhirat. Kita balik ke depan ya. Jadi dari yang pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, hari akhir, wal malaikati, malaikat, wal kitabi, wan nabiyyin. Jadi rukun iman ini diuraikan. Oh, yang namanya bekal hari keputusan ini harus punya dasar iman yang kuat. Imannya harus dilengkapi man amanah billah, iman kepada Allah. Wal malaika, malaikat, wal yaumil akhir, hari akhir. Wal kitabi, iman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin. Rukun iman di sini ya, tadi 5 di sini, yang takdir yang tidak ada. Jadi iman ini diuraikan. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman yang bersih. Sekarang ini kan banyak sekali yang namanya judi-judi yang pakai tebak-tebakan, dukun-dukun lah dan sebagainya itu.
Ternyata masih merajalela kemusyrikan ini. Kemusyrikan itu masih merajalela. Sering saya sampaikan, orang saja kalau takut dengan bulan Suro itu syirik kok, tapi kita masih takut. Nah, itu bulan Suro sudah berlalu ya, sekarang sudah bulan Mulut, tapi itu yang harus dibabat. Kemusyrikan itu takut kepada selain Allah. Man amana billah wal yaumil akhir juga sama. Kadang-kadang orang nggak percaya dengan hari kiamat. Saya menyitir dari kata-kata Pak Bambang Wen ya. Tahun 24 itu konon Wonosobo terjadi kiamat ya Pak. Maksudnya gempa bumi ya Pak. Tahun 24 bulan September karena beliau bagian apa Pak diangkat ketua tenaga apa ini? Bencana ya, tangga bencana Wonosobo. Pernah menyampaikan di pengajian di PDM di Air Fahrudin. Beliau mengatakan bahwa tahun 24 itu Sindoro itu jeblos Bu, bulan September. Nah nek tahun 24 saniki tahun 24 kan pun 1 abad. 100 tahun toh. Biasanya gempa bumi itu fluktuatifnya 100 tahun. Riyen bulan September lah, saniki bulan apa? Nanti siap-siap loh Bu nek Sindoro jeblos melih loh. Loh, menurut berita Bapak sampaikan, dulu sampai Serayu ini mampet Bu. Serayu mampet, kemudian apa? Jembatan-jembatan terputus, ribuan orang meninggal dunia. Niki sing ten iki pun enten sing lahir dereng. Ming ceritane gitu, buka Google sejarah Wonosobo. Itu satu berita yang bahwa kedahsyatan Sindoro itu juga kan meluapkan Serayu ini mampet toh. Sekarang tambangnya kan ada di atas kertek itu ya enggak? Tambang nopo? Pasir. Tambang pasir. Lagi Pak Nasi kan melu ikut tambang pasir Pak. Saben hari itu katanya berapa? 250 truk itu Bu. Walah. Oke nggih Bu. Saniki sak truk pinten Pak Wasian? Sak truk gede lho, double lho. Pirang juta? 1,5 juta. Gari ngepingke ya iki. 250 ping 1,5 saben hari muter di atas kertek itu. Itu mereka digelogokke Sindoro. Dulu Sindoro meletus tahun 24 itu sehingga banyak memberikan dampak yang luar biasa. Saya sing ngunduh sinten Pak? Oligarki apa bukan? Sing ngunduh sapa ya sing duit-duit yang bisa membongkar tambang itu. Itu baru Wonosobo. Belum tambang batu bara, belum Freeport, belum yang macam-macam. Itu Wonosobo delano tambange Pak. Nah tahun 24 itu berarti besok bulan September ini kalau misalnya Mahmadi, Sindoro atau Sumbing ini mengadakan ya kegiatan di dalam kita nggak tahu. Maka kemarin sudah ada gempa, sudah Melayu toh. Saya kemarin kan ngisi pengajian di Pancur Wening itu. Belum sampai masjid pada keluar Pak. Wah nopo iki gempa bumi. Wah aku ora krasa wis ning dalan ya. Dari masjid keluar semua itu Pak. Peti mati kemblekan. Mau jojo Sindoro ya saya cerita sekalian tuh karena tahun 24 pernah Sindoro itu meletus padahal dulu tidak berapi dan sekarang kita lihat masih kelus-kelus kalau tiap pagi. Sama nek esuk deleng matahari esuk jenenge apa? Sunrise. Wah, ora saning si kunir ya. Deleng sok kene ketok. Wah, sudah kelihatan ya toh bagaimana Sindoro kalau waktu terang itu masih mengeluarkan asap kan? Kelus berarti masih ada mahma. Di dalamnya ada dapur ya. Dapur mahma masih. Dan kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita mau diuji dengan gempa yang dahsyat, megatrust ya siap-siap. Orang gunung ya di gunung, pinggir laut ya tsunami gitu ya. Itu saya kira persoalan wal yaumil akhir. Sebenarnya tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Gempa-gempa bumi kecil-kecilan itu tanda-tanda kiamat ya maksudnya. Jadi itu satu bentuk peringatan. Nono gempa do Melayu ya wis kemblekan sik toh, nggak bisa lari. Apalagi itu misalnya gempa tektonis seperti yang di Jogja dulu itu mengerikan. Wal yaumil akhir wal malaikat. Iman kepada malaikat pun kita harus dikuatkan terus. Kadang-kadang dhewek iki menganu lho. Mung apal karo para malaikat ini kan nyebutke tugasnya kita nggak paham. Siapa yang menurunkan hujan misalnya gitu? Malaikat siapa? Halo. Kan Gusti Allah bagi tugas. Sapa sing nurunkan hujan misalnya? Mikail ya, menurunkan hujan bagi rezeki ya. Nah, Mikail ya. Kalau yang berikan rezeki
Jibril. Sing ngapal mesti cabut nyawa meni Israil ya toh. Oke, siapa yang nurut trompet lah? Ina yaumul fasl. Tadi belum saya jelaskan yaumul fasl tadi ya. Yaumul fasl tadi belum tak jelaskan itu ternyata ya. Kok malah hilang ya? Nggak masuk di sini sah. Terdelet deh, ya. Ya. Hari keputusan sebenarnya ada penjelasan saya. Jadi ketika itu kan malaikat yang meniup trompet siapa? Israfil, kehancuran dunia pertama. Tiupan yang kedua membangkitkan manusia dari tidurnya, yaitu di alam kubur itu. Israfil itu. Wal malaikat, kita tahu tugasnya Israfil. Berarti saya ingin nyekel trompet terus ya? Harinya bulbul, terus kiamat, hancur leburlah dunia ini. Dikatakan gunung-gunung seperti Fata Morgana berjalan gitu kan. Bertaburan seperti anai-anai, semua nggak bisa lari dari azab Allah ini atau kiamat. Wal malaikat, wal kitab, percaya kepada kitab-kitab ya. Ini adalah bentuk iman. Kitab mulai dari yang pertama, kitab kepada Nabi Musa siapa? Halo? Nabi Musa untuk kitab apa? Taurat. Kalau Zabur, Injil, Al-Quran. Itu dua hafal, percaya kita itu semua tertulis dalam Al-Quran. Injil ada dalam Al-Quran, Zabur di Al-Quran, Taurat ada di Al-Quran. Kalau kalian tidak percaya, kitab Taurat yang di Al-Quran ini ada di surat apa ya? Al-A'raf ya, enggak salah. Al-An'am. Surat 6 ayat 151, 153 itu. Di sana ada Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum dan seterusnya. 10 firman Tuhan dalam Taurat itu ada di Al-Quran. Al-An'am 151 kalau nggak salah sampai 156. Itu bisa dicari ya di sana. Jadi ada Taurat di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Iman pada malaikat, kitab dan para nabi juga harus diimani. Oke. Siapa yang sudah hafal kisah 25 nabi? Ngacung. Ayo. Kisah 25 nabi apal. Loh ini sebagai panutan loh. Biar dek cilik cok dilelelong ibuke apa ora? Ceritani mulai Nabi Adam. Mboten nggih? Mohon maaf, ini yatim piatu ibu ini ora ono ya. Mohon maaf ya. Dilelelong mohon maaf ini ya. Artinya ya bakal baca buku lah, baca buku. Pernah baca buku 25 nabi belum? Nah, jarang toh, Mak. Ini ora hafal, Mak. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kudune menjadi lalapan itu, ya. Sehingga menjadi dicontoh itu. Maka 5 poin ini adalah merupakan ciri orang yang bertakwa yang benar. Yang ketiga, wa'atal malang ala hubi dawil kurba. Yaitu memberikan harta yang cinta kepada dawil kurba, itu keluarga, wal yatama, wal masakin, wa benas sabil, ibnu sabil, wasailin, orang yang meminta, sailin, wafirikob. Tafsirnya dolali iki. Kira betul lah, membedakan budak ya. Jadi harta sedekah yang dicintai itu urut. Dari dawil kurba, wal yatama, wal masakin, wa benasabil, wa sailin, wa firikob. Itu sedekah harta yang dicintai. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu kalau memberikan harta yang dicintai apa sing betul dicintai? Halo, ojo dinaiki sing wis ora disenengi. Barang bekas ya. Padahal di sini kan wa atal malang ala kubi dawil kurba, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, yatama wal masakin dan seterusnya. Yang ketiga wa aqomas shalah, apa? Mendirikan salat. Wa yaitu zakat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji. Jadi kalau di dunia ini tolong ya, kalau janji harus ditepati. Utang ya harus disarutang. Sekolah ya bayar gitu kan. Bagi yang gratis ya karena hadiah ya dan sebagainya. Ini harus tepati janji.
Yang kelima wasobirin, orang-orang yang bersabar. Nganti hafal dadi ini surah orang ngono iki hafal nggih. Dan ini Allah menutup dengan ulaika ladina saddaku wa ulaika humul mutakun. Mereka itulah orang yang benar-benar imannya dan benar-benar bertakwa. Inilah yang dibawa bekal hari keputusan nanti menghadap Allah SWT. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sekarang merawat iman kita? Oke, mentang antuk. Ibu-ibu dulu atau mbak-mbak, piye carane ngerawat iman? Diapain? Ini kan harus dirawat iman itu. Dikapake. Iman itu letaknya di mana? Hati. Hati itu kan ada tombok hatinya. Tombok hatinya ada berapa? 5. Jal dinyanyaike. Obat hati itu 5 caranya. Ayo terus. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yuk. Yang kedua udah hafal ya. Yang ketiga ora dipandu aduh hafal ya. Calanan hafal pura obat hati itu. Obat hati iman itu ada di hati kok. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua zikir malam perbanyaklah, yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh, yang ketiga banyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perbanyaklah. Ura-urane ibu-ibu kudune kuwe gitu, menina bubukan anak-anak itu. Nek cara Jawa ngene kuwi, tombok ati iku 5 perkarane, treng-treng-teng. Jepisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 zikir wengi ingkang suwe. Kaping 4 wongan soleh kumpulono. Treng-treng-treng. Kaping 5 barbanyaklah berpuasa. Dadi bahasa Indonesia piye jal? Jebulane Jawa ki yo sok mlencong e. Pokoknya intine enten nggih, yaitu merawat iman dengan itu, Bu. Kumpullah dengan orang-orang soleh, datang ke pengajian, merawat iman itu. Baca Quran ya dengan artinya seperti tadi. Laisal birro antu walu wujuhakum dan seterusnya, dipahami artinya, itu bisa merawat iman. Zikir malam perbanyaklah, itu juga bisa merawat iman. Perbanyaklah berpuasa. Nek poso mesti ora wani misuh-misuh, nggih mboten? Poso kok misuh ora mungkin. Maka puasa Senin Kemis ini merawat iman. Di hari Senin dan Kemis hati-hati iki lagi poso. Ini sok imun, nggih mboten? Nah, terus yang berikutnya apa tadi? Zikir malam perbanyaklah. Itu merawat iman. Ngaji. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatun imanan, ya. Akan tambah iman kalau kita ngaji ayat-ayat Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana berbanyak amal soleh? Bagaimana? Ya tinggal praktekkan saja itu ya toh. Bagaimana berderma kepada dzawil qurba wal yatama wal masakin, dirikan sholat yang khusyuk, tunaikan zakat. Bagaimana tinggal action saja itu. Nah, Anda akan menjadi penghuni surga itu, Bu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian nggih. Pun rampung. Saya kira yang hormati beberapa hal tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada 1 menit, ada pertanyaan monggo. Awasi kan biar tanya. Saya tak minum. Boleh. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Nggih. Yang satu piatu. Nggih. Dan yang bukan yang itu satu rumah yang masak makan.
Terus jadi pertanyaan? Oh. Sah atau enggak gitu maksudnya. Oke, ini mungkin ya kasuistik ya, dalam satu rumah itu dilalai seorang orang tua ini, bapak ibu ini mengelola anak yatim dan anak piatu gitu ya, sehingga untuk bantuan cah yatim dan piatu, bapak ibunya itu dahar pora gitu. Satu rumah nggak mungkin dipisah berasnya. Ya Bismillah ya, yang namanya ini perlu penerjemahan yang luas kalau seperti itu. Artinya kalau persoalan seperti itu adalah dia kan dalam pengawasan kita yang ngelola, kita yang mendidik. Kalau makan bareng ya saya kira enggak apa-apa, enggak masalah, enggak apa-apa. Yang namanya memakan harta anak yatim kan mungkin terjemahnya lebih luas ya Ustaz Madin ya. Jadi dalam hal ini nggak usah takut ya, artinya sesuai dengan proporsinya ya. Ya kalau itu beras tok kita lauknya kok Pak, kita nyediakan lauk dan bumbunya gitu kan. Ya sama aja bareng berarti kan itu. Insya Allah aman-aman saja. Wah ini pertanyaan yang menusuk ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini memang perlu disampaikan. Artinya bahwa kan kalau beras doang ya nggak bisa dimakan. Mesti ada lauknya, ada sayurnya. Ya dimakan bareng itu bukan berarti makan harta anak yatim. Karena itu merupakan hibah dari mungkin seseorang dan sebagainya atau dari amil zakat. Nggih, ngaten mawon. Terima kasih. Bu Ibu cukup nggih Bu? Nggih, matur nuwun. Mekaten kita aturaken kekurangan mohon maaf karena kebodohan dan kekurangan dari literasi kami. Ada benarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan dari kami nasrul minallah kun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.